sangat menyenangkan karena bisa memantau kapan saja 24 jam. Oke, kita geser ke atas. Oke, geser ke atas. Di sini ada tempat memori. Ini dia. Kita masukkan saja kunci-kuncinya di dalam. Kita klik sampai kita bunyi klek buat masukinnya. Seperti ini. Dipasin saja. Oke, seperti ini tampilannya, tampilan kameranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, welcome to my channel Husni Busro. Pada kesempatan kali ini saya akan unboxing CCTV ya. Oke, ini saya beli di toko online dan ini bukan produk ini ya, bukan endorse, tetapi saya beli sendiri buat CCTV di toko saya. Oke, kita coba buka. Jadi ini pengalaman pribadi. Ini video saya buat atau bikin video sekitar 1 bulan yang lalu dan alhamdulillah masih lancar ya video atau CCTV-nya. Oke, saya akan buat videonya sekarang. Kita buka saja. Jadi ini bukan endorse ya, karena saya juga masih pemula, jadi nggak ada yang CCTV ya. Oke, kita buka saja CCTV-nya. Ini beli di toko online. Nanti saya taruh linknya apabila mau beli, atau silakan beli saja di toko mana saja karena saya tidak jualan. Oke, ini dia. Ini CCTV-nya merek SVIS ya, SVIS C6N. Jadi ini sangat rekomendasi sekali karena sangat bagus. Saya sudah memakainya dan membuktikannya, kameranya sangat bagus. Ini dia, nih produknya seperti ini. Jadi jangan ragu buat yang punya toko maupun di rumah, silakan menggunakan CCTV ini. Bisa beli di mana saja. Apabila ada toko terdekat juga silakan yang jualan, karena saya juga ini berbagi pengalaman saja. Setelah 2 bulan juga masih lancar. Ini CCTV-nya, saya buatkan videonya. Oke, kita buka saja seperti apa penampakannya. Tinggal kita buka CCTV-nya seperti ini. Ini sengaja beli buat di toko saja agar lebih aman saja, jadi menggunakan CCTV. Oke. Dan saya juga lihat sangat bagus sih kameranya, jadi sangat rekomendasi sekali. Oke, kita buka seperti ini. Ini dia dusnya, dus CCTV-nya. Ini CCTV-nya harus menggunakan WiFi ya. Sebenarnya sih tanpa WiFi juga bisa, tetapi kalau kita mau lihat live atau secara langsung harus menggunakan WiFi atau internet, bisa hotspot juga bisa. Oke, di dusnya seperti ini, ada panduan bukunya sangat lengkap. Oke, panduannya seperti ini sangat lengkap, bisa kita gunakan atau kita baca-baca, atau nggak usah dibaca juga nggak apa-apa. Kalau nggak mau ribet, tinggal lihat video saja untuk penggunaannya seperti ini. Oke, saat kita buka dusnya, coba kita buka apa saja yang kita dapatkan. Ini dia CCTV-nya, cereng-cereng, mantap, si kecil dan sangat bagus dipandang, kecil sangat indah. Untuk kedepannya juga sangat menyenangkan karena bisa memantau kapan saja 24 jam. Oke, dengan harga murah bisa kita miliki seperti ini. Harganya juga murah sekali, sangat rekomendasi, sangat cocok. 300 ribuan bisa mendapatkan CCTV seperti ini. Oke, ini dia dapat dus kecil seperti ini. Coba kita bongkar saja dusnya. Oke, coba kita buka saja atau bongkar saja dusnya. Ini dia. Oke, di dusnya ada kabel seperti ini ya, kabelnya. Oh maaf, bukan kabel, ini tatapan di bawah seperti ini. Jadi ini buat tatakan di bawah, kalau yang mau ditempel di dinding di mana bisa. Dan kita menggunakan kabel. Ini dia kabelnya, kabelnya cukup lumayan panjang. Oke, kemudian ada juga ini dia buat kita masang di dinding menggunakan. Oke, dan ini dia adaptornya. Oke, selanjutnya tinggal kita buka lagi, dan ada juga kartu garansi, jadi jangan khawatir karena ada kartu garansinya. Oke, ini buat berjaga-jaga, tapi insya Allah semoga sih aman.
Ini kalau yang mau retur bisa menggunakan ini. Oke, ini dia kartu garansinya, bisa langsung hubungi ke tokonya kalau ada apa-apa. Oke, seperti ini CCTV-nya ya sangat bagus, penampilannya juga sangat modern seperti robot kecil seperti ini, merek Edfish. Kenapa saya menggunakan merek ini? Karena kameranya sangat bagus ya, top banget lah dibandingkan dengan merek lainnya. Otomatis kamera ini sangat indah buat dipandang dan sangat jelas sekali, sangat kualitasnya sangat 3D dan HD ya seperti ini. Walaupun ini yang versi kecil, saya belum mencoba yang lainnya, tetapi langsung saja langsung menggunakan Edfish ini. Oke, seperti ini langsung ada kabel WLAN seperti ini, tapi lebih enak menggunakan WiFi langsung tanpa menggunakan kabel dan menggunakan kabel mikro seperti ini. Oke, ini tampilannya lumayan enteng, tidak berat. Oke, kita coba hubungkan dengan menggunakan kabelnya. Ini kabelnya sekitar panjang ya, lumayan lah. Oke, kita coba ambil memorinya. Ini memori Vision punya toko sendiri, Vision 64 GB yang turbo. Jadi saya tidak membeli memorinya karena saya sudah mempunyai memori sendiri buat kita pasang. Jadi bisa menggunakan memori apa saja, tapi diutamakan yang turbo 10 ya, jangan yang kecil, biar lebih bagus menggunakan yang gede ini ya, kelas 10, jangan yang kelas 6. Kelas 6 kurang bagus, kurang rekomendasi. Jadi rekomendasinya yang kelas 10 ya buat CCTV. Ini dia. Oke, kita buka saja CCTV-nya. Maaf, kita buka saja memori Vision-nya, kita buka dan kita pasang saja. Ini dia memorinya seperti ini, kita pasang saja. Cara masangnya cukup mudah, tinggal kita geser ke atas saja. Nih, ini di CCTV-nya, di kamera, lihat seperti ini, kita geser ke atas. Oke, geser ke atas. Di sini ada tempat memori. Ini dia ya, tempat memori. Tempatnya juga ngepas. Jadi kalau masuk berarti benar, kalau kita masuk berarti nggak masuk, berarti salah. Jadi ini dia, ada gambarnya juga, tinggal kita masukkan saja kuning-kuningnya di dalam, kita klik sampai kita bunyi klek buat masukinnya seperti ini, dipasin saja. Oke, nah sudah seperti ini. Jadi jangan ragu beli ini, karena saya juga sudah mencobanya, ternyata sangat memuaskan. Oke, kita taruh atau kita kembalikan seperti semula seperti ini. Oke, saatnya kita coba. Ini dia kabelnya ya, kabelnya sangat panjang, sekitar 3 meter ada ini kabelnya, 2 atau 3, tapi kayaknya 3 meteran. Ini sangat panjang, jadi cocok buat yang stop kontaknya rada jauh. Ini langsung saja kita colokin saja kabelnya ke adaptor ya, seperti ini. Oke, kita colokin ke lubang adaptor kabel USB nya seperti ini. Oke, kalau sudah disambungin atau colokin ke lubang adaptor, selanjutnya kita tinggal colokin ke stop kontak saja. Kita colokin ke stop kontak atau ke colokan listriknya. Selanjutnya ini dia USB kabelnya, kabel mikro seperti ini. Tinggal kita colokin kabel mikronya ke CCTV. Langsung saja colokin. Ini sebenarnya bisa menggunakan casan HP ya, tanpa menggunakan kabel ini juga tidak masalah. Kalau yang mempunyai kabel casan mikro langsung saja tidak masalah, sama saja. Kalau yang kabelnya rusak tinggal menggunakan kabel mikro. Oke, kalau sudah dicolokin, CCTV otomatis akan bergerak seperti ini, berarti sudah terhubung atau berhasil terhubung ke stop kontak seperti ini. CCTV-nya menyala dan hidup. Oke, kita taruh saja. Selanjutnya tinggal kita hubungkan HP-nya ke TV. Kalau sudah seperti ini juga sudah jalan, sebenarnya bisa jalan juga,
tapi lebih rekomendasi kita hubungkan dulu ya. Ini buat yang penting menghubungkan ini buat awal saja ya, menghubungkan aplikasinya agar berjalan. Oke, kita bisa ke Play Store langsung. Di Play Store kita download saja aplikasinya, aplikasi S-Fish seperti ini. Oke, kita download saja aplikasinya. Oke, kalau sudah kita download tinggal kita buka aplikasi S-Fish-nya. Terus kita tinggal langsung buka saja. Kita tinggal tunggu. Pertama masuk emang rada lama, tetapi kalau sudah selanjutnya sudah nyambung mah tinggal klik sangat cepat. Ini karena permulaan biasa aplikasi, kalau pertama buka seperti ini ya, apalagi belum terhubung, belum login. Kalau sudah login mah sangat cepat ya, tidak lama. Oke, kita pilih saja ke wilayahnya kita sesuai negara, karena saya negara Indonesia jadi kita pilih saja Indonesia. Kita klik. Oke, simpan, pilih Indonesia. Oke, di sini kita masukkan email saja ya, paling bawah kita klik. Oke, selanjutnya kita pilih email saja, email yang akan kita hubungkan ke WiFi atau email kehubungan ke CCTV-nya. Tinggal kita tunggu. Oke, sedang loading. Oke, tinggal kita izinkan saja selanjutnya untuk mengizinkan emailnya terhubung ke CCTV. Oke, dan sudah terhubung ya, sangat mudah untuk menghubungkannya seperti ini, langsung terhubung. Oke, selanjutnya tinggal kita selanjutnya saja klik di Indonesia. Selanjutnya lagi. Oke, kita klik lanjutkan lagi. Oke, ini dia aplikasinya, aplikasi S-Fish-nya. Kita langsung lanjutkan saja. Tidak sekarang. Kita tambahkan perangkat. Tinggal kita tunggu lagi. Sekali lagi ini lambat buat pertama saja ya, nanti kalau sudah terhubung nggak lambat seperti ini, tinggal klik otomatis langsung masuk ke kamera. Oke, selanjutnya kita pilih saja kamera karena kita menggunakan kamera. Ini produk S-Fish banyak sekali. Oke, kita lanjut saja. Oke, dan kita izinkan saja, izinkan aplikasinya seperti ini. Selanjutnya tinggal kita barcode saja di CCTV-nya. Oke, kita barcode di bawah CCTV, ada barcode-nya, tinggal kita barcode saja untuk terhubung HP-nya ke CCTV. Oke, berhasil terhubung ya, seperti ini, tinggal kita izinkan saja. Oke, selanjutnya kita mulai seperti ini, dan tinggal kita selanjutnya saja, izinkan dan selanjutnya. Kita mulai saja dan kita izinkan lagi seperti ini. Oke, di sini ada masukan sandi, sebaiknya jangan ya, karena kalau kita maaf, ini sandi WiFi, jadi kita harus ketikkan WiFi kita. Jadi kita masukkan saja sandi WiFi kita agar bisa terhubung ke WiFi. Kalau yang tidak mempunyai WiFi, langsung hotspot saja ya. Kita klik lanjutkan seperti ini, sedang menghubungkan. Oke, kita klik lanjutkan saja. Oke, sedang menyambungkan dan terhubung ya. Oke, kita tinggal tunggu saja. Jadi jangan ragu beli CCTV ini karena kualitasnya sangat oke. Nanti saya akan membuat video selanjutnya lagi setelah beberapa bulan gimana penampilannya, dan akan saya buatkan video tutorial cara menyambungkan CCTV-nya ke TV biasa, bukan Android atau TV digital bisa. Oke, di sini kita pilih saja mau di kantor atau di mana. Saya pilih kantor saja, bisa terserah kita mau namain di mana, sesuai selera saja.
karena saya pilih kantor. Ini dia tuh tampilannya seperti ini ya, tampilan sangat bagus di layar TV-nya. Tuh layar TV-nya sangat bagus, sangat jernih ya. Tuh, sangat bagus. Kita klik selanjutnya saja. Nah, di sini ada masukkan sandi. Ini sandi baru ya. Kita bisa masukkan sandi apa saja, tapi menurutku mending jangan masukkan sandi nanti, soalnya jangan sampai salah, bahaya kalau salah. Jadi mending kita lewati saja, jangan menggunakan sandi. Oke, ini kita abaikan saja atau klik jangan untuk berlangganan. Kita klik jangan untuk berlangganan. Oke. Oke, ini dia ya, tampilannya seperti ini. Ini tampilan S-Vis-nya. Ini bisa menggunakan 2 kamera, 3 kamera, 5 kamera, bebas ya. Tapi saya menggunakan 1 kamera saja buat di toko, buat yang di rumah juga sangat cocok. Tetapi kalau di luar kurang cocok karena ini adalah indoor ya. Maaf, indoor bukan outdoor. Jadi ini buat di dalam rumah bukan di luar. Oke, kita coba buka. Sekali lagi ini bukan endorse karena saya masih pemula, jadi ini buat video saya sendiri pribadi untuk berbagi pengalaman saja. Buat yang menggunakan kamera, yang ingin menggunakan CCTV ini sangat cocok buat kita semua, jangan ragu membelinya. Oke, kita tinggal, kalau pertama harus format ya seperti ini. Kalau pertama masuk harus diformat memorinya agar bisa masuk permulaan seperti ini. Oke, selanjutnya kalau sudah diformat kita kembali saja. Oke, seperti ini tampilannya, tampilan kameranya. Wah, sangat mantap, sangat jernih, sangat enak dilihat atau disawang. Oke, di sini banyak sekali tampilannya. Kita mau pakai suara, ini bisa ngobrol langsung ya, tetapi kalau terlalu dekat nanti bunyinya nggak enak. Jadi kalau mau ngobrol juga di HP pantau sama CCTV-nya jauhan ya, jangan terlalu dekat seperti ini. Oke, di sini ada pergerakan, kita bisa gerak ke kanan ke kiri sesuai yang kita, jadi mau sebelah mana naruhnya. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.